penyuluhan dan bimbingan jabatan, Pak yang hadir pada pagi hari ini dari pencaker yang ada di Kota Magelang beserta adik-adik, ada sebagian dari SMK yang juga calon pencaker ini masih belum lulus, hampir lulus, insya Allah nanti tahun depan sudah menjadi pencaker nih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang begitu cerah setelah beberapa hari yang lalu selalu redup dan gerimis nih, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas karunia-Nya pada hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini tanpa suatu kendala apapun. Kemudian saya mewakili Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang kebetulan pada pagi hari ini ada undangan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang tidak boleh diwakilkan. Perkenankan kami menyampaikan selamat datang, terutama ini untuk Pak Puji dari Semarang Bu Tias dan adik-adik semuanya serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan dengan tema peluang, mekanisme, dan prosedur kerja luar negeri. Jadi kita pahami bersama, namanya Dinas Tenaga Kerja nih, kami tentu saja tugas utama kami itu bagaimana memberdayakan tenaga kerja atau angkatan kerja di Kota Magelang ini supaya semaksimal mungkin pengangguran itu bisa berkurang. Jadi yang belum bekerja bisa bekerja, dan yang sudah bekerja tetapi belum puas dengan pekerjaannya saat ini bisa meningkat beralih mungkin ke pekerjaan yang lain yang lebih pas dengan kompetensi, dengan minatnya, dan dengan harapan yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Maka kami selaku Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pencari kerja ini yang ingin berkonsultasi terkait misal yang mencari kerja sudah berkali-kali mencari kerja kok belum dapat gitu ya, atau barangkali ingin mencari pekerjaan yang lain, ganti yang lain, datanglah ke Dinas Tenaga Kerja dan kami akan memberikan layanan sebaik mungkin yang kami bisa. Nah, termasuk yang ingin bekerja ke luar negeri. Ini amat sangat penting kami sampaikan bahwa sekarang ini kan banyak sekali kasus pekerja migran yang ternyata karena ketidaktahuan bersama dengan iming-iming dari beberapa pihak itu berangkat kerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur dan mekanisme yang sah, yang dibenarkan secara aturan ketenagakerjaan, sehingga berangkat ke luar negeri tanpa perlindungan dari pemerintah. Seharusnya kalau panjenengan semuanya, kita semua yang berminat untuk menjadi pekerja migran semestinya melalui prosedur dan mekanisme yang sudah diatur pemerintah, sehingga Anda akan mendapatkan perlindungan yang penuh dari pihak pemerintah seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan di luar negeri. Nah, misalnya pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian atau Anda mendapat perlakuan yang tidak semestinya, itu panjenengan bisa dengan mudah untuk melaporkan ke kedutaan besar yang ada di negara tersebut, dan nama Anda pasti sudah ada di dalam daftar yang mereka miliki. Nah, tapi karena ketidaktahuan seringkali diiming-imingi pengen kerja ke luar negeri, gajinya besar, terus langsung berangkat ke sana, banyak iming-iming yang, nah ini yang terjadi, banyak yang bekerja tapi tanpa karena tidak melalui prosedur yang sebenarnya tidak tercatat, sehingga tidak ada di dalam kalau ada terjadi sesuatu akan kerepotan. Apalagi yang tertipu kasus
TPPO yang kemudian bahkan kalau di daerah Kamboja kami sering memviralkan karena ternyata banyak yang tertipu itu mereka menjadi sebagian malah ada yang yang kemudian hanya malah diambil organ dalamnya itu ya, organ-organ tubuhnya untuk ada yang diambil seperti itu, ada yang bekerja di judul dan sebagainya atau bekerja bahkan menurut saya kalau yang putri-putri itu banyak yang dipekerjakan di tempat-tempat yang pasti tidak diinginkan. Nah itu penting sekali karena itu dan ternyata Bapak adik-adik semuanya bahwa menjadi pekerja migran itu sebenarnya sebuah peluang yang sangat bagus. Kalau secara prosedural yang jelas kalau panjenengan bekerja di luar negeri itu di negara-negara yang maju terutama tentu salary-nya jauh di atas kalau Anda bekerja di sini. Nah dengan itu kalau Anda punya skill, kemampuan, kompetensi yang memenuhi pastinya akan menjadi bekal yang sangat berharga. Nah Kota Magelang ini masih sangat sedikit dari jumlah penduduk yang ada kita yang bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran itu kalau secara resmi yang tercatat itu setiap tahunnya hanya berkisar 40-an orang. Yang kalau sampai bulan September 37 baru 37 ya. Sampai September. Oh, yang CPMI-nya. Nggih. Kalau tercatat di Pak Puji sekitar 37 orang nih. Nah, monggo adik-adik kita nanti akan menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber ini dan mudah-mudahan dengan ini bisa membuka insight satu peluang kerja yang sangat bagus, yang sangat menjanjikan. Kita banyak yang ke Turki ya Mas ya? Turki, tahun ini ada 13 ya? Ada 13 orang yang sudah daftar untuk bekerja di Turki melalui kami. Ini kayaknya menarik, beberapa kerja di kafe, di kafe di mana aja? Kapal, kafe dan sebagainya. Nah itu memang nanti salary-nya sangat menjanjikan dan kalau nanti Pak Puji menyampaikan tadi sekarang yang sangat terbuka luas kesempatan bekerja di luar negeri itu Jepang dan Amerika Serikat. Namun kalau yang nanti disimak baik-baik gajinya kan mesti berlipat-lipat kali kalau Anda bekerja di sini. Demikian pengantar dari kami. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber berdua dan adik-adik semuanya. Harapannya disimak baik-baik sampai akhir. Monggo apa yang ingin ditanyakan bebas berinteraksi sampai tuntas. Kami sediakan waktunya. Monggo panjenengan nanti sudah acara selesai belum tuntas bisa lanjut di bawah konsultasi dengan ada Mbak Rizka, ada Mbak Nita kami yang sudah berpengalaman mendampingi teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri. Demikian dari kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, peluang, mekanisme dan prosedur kerja ke luar negeri dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.